Kawasan Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka atau Buperta Cibubur kerap dipilih menjadi lokasi perkemahan para gerakan organisasi pramuka. Tak hanya identik dengan kegiatan jambore nasional dan wisata alam, di wilayah ini juga terkenal angker dan ada sosok hantu tersohor yang suka menampakkan diri. Salah satunya yang melegenda, yakni Hantu Mumun. Sosok Mumun ini, di zaman yang tidak diketahui kapan meninggalnya memiliki nasib yang sangat tragis. Dirinya konon meninggal akibat dibunuh oleh laki-laki yang memperkosanya hingga jasadnya dibuang di Danau Cibubur. Hantunya kini bergentayangan seperti pocong, tapi ada juga yang pernah melihat jika sosoknya seperti wanita berparas cantik. Karena kisahnya yang melegenda mirip dengan si manis jembatan Ancol, di era tahun 2000-an sosok kehidupan Hantu Mumun pun pernah diangkat dalam sebuah film layar lebar. Namun di balik sosok Mumun yang memang benar-benar ada pengalaman mistis yang dirasakan pemain dalam memerankan sosok hantu tersebut. Dan kalau yang aku tuh lebih seremnya lagi karena aku syuting di tempat legendanya Mumun. Mumun itu bagi orang-orang Betawi yang di daerah Cibubur, itu memang konon kabarnya dibunuhnya itu di danau di Buperta itu, Bumi Perkemahan Cibubur. Ya, untuk mengangkat sebuah cerita dari sosok melegenda ini banyak sekali tantangannya. Bahkan sampai kejadian aneh di luar nalar manusia pun terjadi saat proses syuting. Begini kisah pengalaman Rizal Mantovani, seorang sutradara film horor kepada tim Misteri Dunia. Waktu itu saya riset satu-satunya yang saya lakukan adalah riset dengan Mbah Haji Mandra karena dia sangat tahu materinya. Dia sangat kenal dengan sosok almarhum Mumun ini. Ini kejadian aneh sih ya, seperberapa detik itu kan Aca yang di atas tuh ya. Kok saya lihat di monitor kok kayak bukan Aca gitu loh. Jadi agak-agak bingung juga gitu. Dan saya juga sempat ngomong sama sekitar ini makeupnya Aca gimana sih? Kok beda gitu. Terus pas dilihat, iya Bu, kayak bukan Aca ya gitu. Tapi pas dia nengok sedikit lagi, balik lagi ke sosok Aca sebagai Mumun ya. Namun keberadaan Mumun ini masih menjadi tanda tanya besar karena banyak yang beranggapan bahwa Mumun sebenarnya tidak bergentayangan di dalam Bumi Perkemahan Cibubur, melainkan di danau dan di sekitar pinggiran jalan besar. Ada juga cerita, Mumun akan hadir dimanapun ketika ada yang membicarakan sosoknya. Pesan yang saya dapat pada saat saya diberitahu tempatnya adalah untuk tidak memberitahu tempatnya ke orang-orang karena takut tempat tersebut itu nanti ada yang komplain kenapa dibilangin tempat ini, tempat itu. Jadinya akhirnya atas dasar keputusan itu biarlah saya saja yang tahu gitu karena saya nggak berani untuk mendisklose kepada masyarakat luas ya tempatnya. Di danau yang mana konon kabarnya memang Mumun pada waktu itu dikejar-kejar mau diperkosa, kemudian ditabrak ya, di situ meninggalnya ditabrak mobil gitu ya. Simpang siurnya cerita membuat tim Misteri Dunia dibuat penasaran terkait keberadaan pocong Mumun. Kami pun mengajak Furi Harun, seorang indigo interdimensional, untuk mencari tahu di mana sebenarnya keberadaan pocong Mumun tersebut. Di sepanjang jalan terlihat Furi Harun hanya terdiam 1000 bahasa. Rupanya Furi sedang komunikasi antar dimensi dengan sosok Mumun yang sebenarnya sudah berada di dalam mobil dan siap mengantar kami menuju tempat tinggalnya. Suasana semakin senja. Satu titik pertama pun kami sambangi. Mumun mengajak berhenti di sebuah lahan kosong tak berpenghuni. Halo pemirsa Misteri Dunia Trans 7, kali ini kita sedang menyusuri tempat di mana kita ingin mencoba berkomunikasi dengan pocong Mumun. Nah, kalau dari penampakan kebun dan lain-lainnya ini mirip semasa dia hidup dulu, di mana sebelum dia kecelakaan dia sering mengitari jalanan ini.
Tetapi Mumunnya sendiri ingin bertemu dengan kami terlebih dahulu di area danau, di mana dia ingin mencoba untuk berkomunikasi, lalu juga meminta doa dari kita semua yang hadir. Ada kemungkinan besar karena di sini dia bilang bahwa dia sering kali melewati area ini. Jadi itu sekitar tahun 1950 sampai dengan 1951-an dia bilang. Tetapi yang menarik ada dua sosok hantu pocong yang berhasil berkomunikasi tadi malam. Selain Mumun, ada yang namanya Maisaroh. Jadi kalau Maisaroh ini berbeda dengan Mumun, kisah kehidupannya juga berbeda, tapi sama-sama sering menampakkan diri ke masyarakat yang tinggal di area seputaran Cibubur. Kita akan cari tempatnya di danaunya pas yang ada Mumunnya, karena kata dia udah nungguin di sana kok. Nanti kita bakalan sampai gitu. Hari pun semakin gelap, suasana mencekam dan mistis menyelimuti tim yang bertugas pada malam itu. Seketika mobil pun berhenti di lokasi kedua, tepatnya di pinggiran danau yang berada di area Cibubur. Pemirsa, ini tempat di mana Mumun ada ya, berada. Assalamualaikum. Baik, jadi pemirsa Misteri Dunia, kali ini saya berdiri tepat di samping danau, ya, Danau Cibubur, di mana di sini akhirnya saya berhasil bersama tim menemukan sosok Mumun gitu. Jadi akhirnya beliau datang dengan sosok rambut panjang, hitam, terus juga pakaian atasnya kembang-kembang, tetapi memang bawahnya sosoknya pocong. Dan Mbak Mumun ini sendiri wajahnya sangat cantik ya, alisnya tebal, hidungnya juga mancung. Jadi seperti yang dikisahkan ya oleh orang-orang bahwasanya Mumun ini meninggal karena kecelakaan ya. Mukanya memang agak sedikit hancur yang sebelah kanan. Lalu juga dia bilang dia ini tidak mengganggu atau menghantui orang-orang seperti yang diceritakan gitu. Terkadang beliau ini menampakkan diri hanya ingin memberitahu sesuatu. Misalnya akan ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang kurang baik yang akan menimpa keluarganya atau desanya, sehingga dia berusaha untuk menampakkan diri gitu. Namun berbeda dengan yang dikisahkan di film, menurut penglihatan Furi, hantu Mumun bukanlah hantu pocong wanita yang berkeliling mengganggu orang-orang, melainkan hantu wanita biasa berpakaian rapih dan cantik. Sosoknya pun tidak suka mengganggu, terkecuali jika ada orang yang berperilaku tidak baik di sekitar area Cibubur. Jadi sebenarnya kalau Mumun sih asalkan orang menganggap bahwa dia itu adalah hantu yang baik ya, dia akan menjadi hantu yang baik. Tapi kalau orang membicarakan dia yang negatif gitu, terus juga membicarakan cerita-cerita yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dia suka marah. Apalagi dibilang sebagai hantu gentayangan yang seringkali mengganggu masyarakat, itu tidak benar gitu. Nah, dia suka memberitahu kepada orang-orang kampung dengan menampakkan diri seperti itu. Kenapa Kak? Tadi Kak Furi sempat berhenti sejenak tuh. Ada apa memang? Tadi Kak Furi sempat... Ada dia. Jadi sebetulnya pada saat dia datang ke lokasi yang dia tidak pernah tinggal di situ di saat dia masih hidup, itu biasanya di saat ada orang-orang yang menceritakan. Dan dia ini marah kalau akhirnya dia dijadikan sebagai jokes gitu ya, kayak bahan bercandaan.
Jadi pemirsa Misteri Dunia, mengenai mitos tali pocong yang lupa dibuka pada saat itu, menurut keterangan dari almarhumah sendiri itu memang benar seperti kejadian pada saat itu. Dan pesannya, jangan pernah memfitnah mereka yang mungkin sudah tidak ada. Karena mereka juga masih memiliki perasaan, mereka juga bisa marah, bisa mengganggu kalau disebut-sebut sebagai pengganggu. Sekian penelusuran bersama saya, Furi Harun, dan juga Sekar.